Sama seperti modeling. Ketika kita amati tiru modifikasi, kita bisa mengamati perilakunya. Setuju? Tapi yang kita nggak bisa, kita bisa tiru cara dia ngelakuin. Tapi bagaimana cara dia berpikirnya belum tentu. Halo Coach. Hai. Oke Coach, pembahasan kita kali ini tentang pebisnis sih Coach. Ngikutin cara orang sukses tapi hasilnya tuh sama aja. ATM gitu ya, amati tiru modifikasi. Iya, Oke. betul. Nah, Terus? Coach, ini mengingatkan saya Coach dengan konsep atau teknik di psikologi Coach dari salah satu tokoh namanya Aaron Beck Coach. Aaron Beck, oke. Iya, jadi dia ini punya teknik namanya cognitive restructuring Coach. Jadi, gimana tuh? Jadi tuh untuk teknik ini ya Coach, bagaimana seseorang itu melihat dari situasi. Gitu. Jadi kenapa ini berkaitan? Karena ya meskipun strategi si orang itu sama ya Coach. Nah, tapi cara dia memaknai strateginya berbeda tuh Coach. Hasilnya tuh akan berbeda juga Coach. Nah, tapi saya tertarik nih. Istilah cognitive restructuring ya. Iya. Biar saya nggak salah gagal paham ya. Kebetulan biar audiens juga atau penonton dapat sesuatu nih. Kognitif kan otak ya, tentang cara berpikir kognisi. Restructuringnya di bagian apanya ya? Restructuring itu cara dia memaknai. Makanya disebut kognitif restructuring gitu ya. Iya, Kalau betul. dia ngeliat situasi sama, belum tentu hasilnya sama. Karena tergantung dari sudut pemahaman dia. Pola pikir dia gitu Coach. Nah, Oke. kalau dari sisi NLP nih Coach. Nah ini menarik nih. Di NLP juga sebenarnya memakai prinsip yang sama, tapi saya tidak pernah dengar istilah ini. Makanya kenapa saya tertarik untuk ngebahas yang ini lebih dalam gitu ya. Kalau di dalam NLP memang kita membahas melihat manusia dari sudut yang pertama adalah kita melihat dari sudut orang tersebut based on di dalam kepalanya dia atau dalam pikiran dia, atau istilahnya mungkin kalau di kamu kognitif, kalau saya bilang di pikiran, itu ada yang namanya values, ada yang namanya belief, ada yang namanya experience, ada yang namanya metaprogram. Kalau di bahasamu mungkin adalah DISC-nya atau apa namanya tes psikologi lainnya, atau saya lupa tadi salah satu namanya apa. Nah itu mirip kayak gitu. Jadi manusia tuh udah punya default. Jadi udah punya defaultnya sendiri gitu ya. Nah default itu kan terjadi karena experience, pengalaman. Dan juga di sana ada berkaitan dengan, nah itu isi kepalanya. Nah di dalam isi kepala tersebut maka bisa muncul sesuatu yang berkaitan dengan apa yang dia bayangkan, apa yang dia dengar, dan apa yang dia rasakan. Sedangkan ketika kita mendapat pemahaman sesuatu atau melihat sesuatu, biasanya kalau di dalam NLP ada istilahnya frame of reference. Frame of reference artinya meaningnya apa. Nah ini mirip dengan cerita mengenai sama-sama orang kembar. Saya yakin juga pasti kamu punya cerita yang sama di dalam ilmu psikologi. Ada orang kembar melihat situasi yang sama, yang satu berhasil, satu nggak berhasil. Karena dia memberikan pemaknaan yang berbeda. Nah, jadi kalau saya ngelihat dari sudut bagaimana supaya orang itu bisa berubah, nah ini yang menarik. Di dalam NLP ya, yang di model ketika kita mau bikin bagaimana amati tiru modifikasi supaya berhasil, itu memang dia harus memodel semua hal, bukan hanya satu bagian tentang apa yang dikerjakan, gitu ya. Walaupun misalkan contoh sama-sama motong ikan sushi ya, sashimi, tapi hasil belum tentu sama. Saya kebetulan suka, ya saya sebutlah brandnya lah ya. Saya suka kopi dari kopinya Toarco. Toarco itu Toarco Cafe yang ada di Papaya. Kamu tahu Papaya? Tahu. Nah, Papaya kan Jepang itu ya. Nah, di atasnya ada Toarco Cafe. Kebetulan setiap ke Toarco Cafe, saya selalu minum kopi namanya Melody. Namanya Melody. Setiap dia buat itu enak buat saya. Gitu ya. Setiap dia buat pokoknya enak buat saya. Pokoknya enak nih. Enak itu pengertiannya tanpa gula, tanpa apa-apa ya, cuman kopi hitam tok. Saya penasaran dong. Saya coba beli, saya tanya, kalau mau beli di mana? Dia bilang, kami nggak jual. Kalau mau jual ada di Papaya. Kemudian saya ke Papaya dan seringnya Melody itu kosong. Dan nggak pernah beli itu. Saya tahu Toarco itu base-nya ada di Makassar. Beli dong, dari Makassar dong. Nyampe dong, kopi ini nyampe nih. Nyampe, kopi yang sama.
Saya beli gramnya nggak dikit, saya bikin hampir 1 kilo saya beli nih. Asisten rumah tangga saya untuk buatin. Nggak enak lu. Beda. Nggak enak, bukan bener-bener nggak enak. Kan lucu ya, padahal kan kopi yang sama. Yang sama. Kalau logika kopi gimana sih? Ambil, seduh kan? Iya, seduh. Nggak enak. Saya penasaran dong, itu nggak enak banget rasanya, nggak enak banget. Saya coba dong, pakai cara A, saya coba penasaran. Masih nggak enak. Tapi udah getting better, tapi masih belum enak, belum dapat sesuai yang sama saya. Saya penasaran. Saya coba chatting kepada si Tuarko, dan saya nggak dijawab sama Tuarko. Ya nggak ngerti lah, saya pokoknya nggak dijawab aja. Saya bilang, rasanya nggak sama yang di papaya gitu loh. Ini apa rasa rahasianya gitu. Yang artinya, ya tadi kan, walaupun sama kopi, ngambilnya sama, tuangnya sama, tapi kan meaning-meaningnya beda. Iya. Ada SOP-nya, ada strukturnya, betul ya? Mungkin kalau bahasa kamu tadi apa? Cognitive restructuring-nya. Iya, Jadi ada struktur-strukturnya. Penasaran dong saya coba pakai filter. Ya getting better tapi masih belum enak. Saya coba pakai cara B, belum berhasil. Saya coba tadi tau nggak saya hari ini sampai bikin 2 kopi 2 gelas saya. Penasaran. Yang satu saya buat A, yang satu saya buat B. Udah makin mendekati, tapi belum dapat. Nah, pertanyaan menarik artinya sama seperti modeling. Ketika kita amati tiru modifikasi, kita bisa mengamati perilakunya. Setuju? Iya. Tapi yang kita bisa tiru cara dia ngelakuin. Tapi bagaimana cara dia berpikirnya belum tentu. Setuju ya? Iya. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail dengan NLP. Saya kasih contoh lagi. Minggu lalu, saya pergi ke salah satu restoran makanan Jepang yang kebetulan makanan tersebut katanya dia yang asli dan dia yang aslinya lah ya, yang aslinya dan dia buka di PIM 5. Di PIM 5. Waktu itu udah jam 9 malam dan saya sebenarnya udah nggak mau makan, memang nggak mau makan gitu. Memang saya batas makan saya adalah jam 6 sepertinya saya nggak mau makan. Istri saya coba masukin 2 packs gitu ya, 2 orang. Akhirnya dapat. Ya dan biasalah restorannya nggak mau rugi, jadi karena 2 pack, jadi saya nggak boleh nggak mesen. Saya nggak boleh nggak mesen. Jadi harganya udah include di dalamnya. Jadi kalau duduk, jadi udahlah 2 pack gitu. Ya harganya nggak bisa dibilang murah lah ya. Nah, udah makan. Dan ini yang menarik. Dia cuma nanya, Bapak pernah makan ini sebelumnya? Saya jawab, saya pernah makan ini di Bandung. Dan di Bandung itu adalah tempat yang cukup ramai dan panjang banget ngantri dan heboh. Dan saya pernah makan di sana dan saya nggak suka. Saya nggak suka. Terus dia ketawa orangnya. Iya Pak, tapi ini yang asli. Dia bilang begitu. Ini yang asli. Oh iya? Yang asli? Iya. Oh ini yang asli? Iya. Yang sana adalah tiruan. Ya tadi kan kamu bilang pengusaha amati tiru modifikasi. Udah dong. Makanannya siap. Kemudian saya makan. Nah lucunya menarik ya. Waktu saya makan di Bandung. Itu dia langsung dikasih kepada saya. Langsung 3 burger kalau nggak salah. Kalau di sana nggak ada ritualnya. Makan yang pertama harus makan original. Makan kedua baru ditambah. Jadi tambah bumbu apa, silakan kamu coba sendiri. Gue nanya dong, yang enak yang mana? Saya ditunjukin, saya makan. Dan memang benar, lebih enak. Lebih juicy. Nah, sampai yang ketiga, dia bilang, ini cara makannya, dikasih tahu lagi cara makannya. Dan memang lebih enak. Pertanyaan menarik. Kan dia sebenarnya ngikutin kan? Dia ngeliat kan? Tahu caranya. Tapi kenapa rasanya bisa nggak sama? Mungkin dagingnya kualitasnya sama. Tapi kenapa hasilnya bisa tidak sama? Jawabannya adalah, nah, kita bedah secara NLP. Ada yang namanya neurological level. Ya, nanti mungkin di sini nanti gambarnya muncul gitu ya, neurological level. Di neurological level, yang paling bawah adalah environment. Kalau mau meniru seseorang, yang pertama mesti lihat adalah lingkungannya dulu. Kita bergaul sama siapa, nongkrongnya sama siapa, dan sebagainya. Dan saya tahu yang dia buka di PIM 5, saya tanya bahwa dia harus sekolah dulu untuk hanya masak itu. Dan itu membutuhkan waktu. Jadi dia di-hire sampai dipersiapkan, itu lama prosesnya sampai nunggu pembangunan dan sebagainya. Yang artinya nggak bisa
langsung punya duit, langsung bikin. Nggak gitu prosesnya. Ternyata ini yang menarik yang saya temukan. Jadi di bawah itu ada environment. Jadi artinya lingkungannya siapa, nongkrongnya sama siapa, pelajarannya berapa lama. Kalau dia belajar sama siapa hasilnya apa gitu ya. Itu yang pertama, environment. Nah, yang kedua mengenai orang sukses melihatnya adalah behavior, yaitu adalah kemampuan perilakunya dia. Bagaimana cara dia mengerjakan, bagaimana cara dia berpikir, bagaimana cara dia bertindak, bagaimana cara dia bersikap, cara dia berpakaian, dan sebagainya. Itu menjadi bagian nomor 2. Masuk ke nomor 3 nih. Di atasnya adalah berkaitan dengan capability. Capability artinya kemampuan. Jadi kalau behavior kan perilaku. Iya. Misalkan, Coach Arif punya perilakunya, dia punya kemampuan mendengarkan. Nah, kemampuan mendengarkan kan ada skillnya, nggak bisa datang begitu aja dong. Iya. Ya dong. Nah, itu ada skillnya. Yaitu skill apa? Mendengarkan, gitu kan, listening. Kemampuan menuturkan sebuah cerita, itu ada ilmunya. Ada yang namanya kemampuan storytelling, kayak gitu. Nah, itu yang kadang-kadang orang nggak punya. Dia cuman meniru, tapi nggak bisa, capability-nya itu nggak bisa dia nggak bisa tahu apa dasarnya kenapa ilmu itu bisa sampai sejadi seperti itu. Itu capability. Nah, di level berikutnya, makanya kenapa saya bisa lihat banyak orang yang belajar NLP waktu ketika murid-murid saya pada tanya dengan beberapa yang mereka pernah belajar di tempat lain, mereka bilang, kok saya nggak pernah diajarin itu ya? Kok saya nggak pernah diajarin itu? Ya balik lagi, kalau saya ketika mengajar bener-bener pelan banget. Nah, ini mungkin buat orang mungkin dianggap kekurangan ya, tapi kalau buat saya kelebihan. Saya ini nggak pinter. Saya selalu bilang dari awal, saya ini adalah orang yang tidak pintar. Kalau orang kan ngaku saya pintar, saya nggak pintar. Karena saya tidak pintar dan saya ini bodoh. Jadi ketika saya belajar bukan pakai cara pintar, tapi pakai cara bodoh. Maksudnya kayak gimana? Kalau orang pintar kan belajar baca langsung pintar kan masuk. Saya enggak tuh. Saya tuh setengah mati belajarnya, makanya. Kenapa orang biasanya menurut Jack Canfield pernah cerita, banyak kan orang pintar itu suka gagal dalam hidup karena kenapa? Karena dia ngerasa pintar. Dan karena dia pintar, dia nggak mau bekerja keras. Ya karena kepintaran kan? Iya. Sedangkan saya karena tidak pintar, saya bekerja keras untuk itu gitu. Jadi ketika belajar misalnya kayak hypnotic language pattern, itu seluruh tim saya berani mengatakan seluruh alumni saya itu jago banget hypnotic language pattern. Mereka jago banget mempersuasi orang. Karena benar-benar saya mengajarkan setiap detail, every detail. Itu saya ajarkan. Bahkan sampai saya mengajarkan materi hipnosis. Kalau hipnosis saya pernah lihat guru saya dulu, yang kebetulan guru saya udah meninggal. Itu ketika menghipnosis orang, begitu salaman, tidur orangnya. Ketika ditarik terus tidur, saya kaget tuh, wih kok tidur? Saya niru nggak bisa. Berarti apa? Dia pintar, mengajar kepada orang yang bodoh. Kalau orang yang pintar bisa ngikut dong langsung dong. Saya bodoh, nggak ngerti. Akibatnya saya nggak pernah bisa. Sampai saya belajar teorinya, saya cara pahamnya, saya ajarin dengan cara bodoh. Ketika saya ngajarin cara bodoh, yang bisa hipnosis jadi meningkat. Nah, kayak gambarnya gitu. Jadi saya mengajarkan orang dengan cara bodoh, bukan dengan cara pintar. Akibatnya, kalau di kelas ada satu orang yang lemah, saya akan mengajarkan kepada mereka yang lemah dulu, supaya mereka lebih mengerti. Gitu ya. Lanjut ya. Berarti kan tadi udah berkaitan dengan capability. Ya. Naik ke level berikut. Makanya ya, kenapa cara mengajar saya juga saya pelan-pelan. Karena saya ngeliat nih, orang ini mampu nggak menerima, mampu nggak nangkepnya. Oh, oke, menarik banget nih pembahasan kali ini bersama Coach Arif. Buat teman-teman semua yang mau tahu lebih lanjut penjelasannya, diskusinya, boleh langsung aja join ke grup yang ada di kolom deskripsi bawah. Sekian dari aku, Aya. Dan saya Coach Antoni Syarif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda. Sampai jumpa, NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.